Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre sudah tiba di seri Cinta ke-91 dan malam ini saya akan ditemani oleh Sis Ivana Kurniawati dan beliau di tanggal 3 Oktober 2022 ini. Dan Sis Ivana mengambil tema pikiran berkualitas melalui meditasi. Jadi sebentar lagi selamat malam Sis Merly Wijaya ini saya nggak tahu, maaf bro atau sis ya. Jadi selamat bergabung dan nanti bisa yang nanti kalau bro dan sis ada pertanyaan. Selamat malam bro Hedi Fortecul. Senang sekali bisa bergabung ngobrol-ngobrol ya. Dan nanti sis Ivana yang akan membawakan tema ini. Sebenarnya Sis Ivana pernah mengisi di beberapa cinta yang lalu. Jadi kali ini ada sambungannya dan ini seru sekali ya, mungkin kalau nanti Bro dan Sis mendengarkannya bisa mendapatkan insight-insight atau pengertian-pengertian dari beliau. Silakan Sis Ivana diterima undangan bergabungnya. Jadi nanti kita bisa masuk dan join bersama-sama. Semoga semuanya sehat-sehat. Semoga semuanya juga bahagia dalam menjalankan ini. Oke, sepertinya belum bisa bergabung. Nggak apa-apa, kita ngobrol dulu sebentar ya bro dan sis ya. Nah, ini sudah bergabung. Halo sis Ivana, selamat malam. Sis Brenda. Iya, sehat sis. Halo, sehat Sis Brenda. Aduh, syukurlah ikut senang juga. Oke. Gimana sejak pandemi ini dan sekarang sudah mulai ya menuju new normal yang baru nih. Iya. Bagaimana usaha, kemudian hasil meditasi, kemudian uh, berhubungan dengan orang-orang ini bagaimana? Dan saya senang sekali melihat Sis Ivana ini rajin menulis di grup-grup dan juga di medsos-medsos. Nah ini Sis, oh iya, saya hampir lupa mengenalkan. Walaupun Sis Ivana pernah mengisi, tapi beliau ini adalah salah satu asmen kami dan juga beliau adalah pernah menjadi ketua Garda Dhamma Indonesia dan Sis Ivana sudah sharing Dhamma di mana-mana. Jadi bro dan Sis, silakan nanti mengundang Sis Ivana untuk bisa berbagi Dhamma dan insight-insight beliau luar biasa yang beliau tuliskan. Sis Ivana, apakah dulu sebelum meditasi juga merupakan seorang penulis atau ide-ide menulis ini keluar begitu saja? Cerita sih, Uh, silakan. Oke, selamat malam Bro Entis. Perkenalkan nama saya Ivana. Saya udah mengisi 4 kali nih seri cinta. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Hari Enggak. ini saya akan bawain topik yang lebih meningkat sedikit gitu ya, yaitu pikiran berkualitas melalui meditasi. Yang mengenai pertanyaan Sis Brenda, apakah dulu saya bisa menulis? Enggak. Saya Wow. sama Cuma saya suka membaca. Dan memang saya waktu kecil itu suka menulis diari. Jadi saya itu Oke. sering kalau diari itu kan menulis apa yang saya rasakan. Tapi kan Nah, nulisnya apa yang saya rasakan waktu itu. Dan saya waktu kecil itu bukan tipe yang seperti yang Bro Ensis lihat sekarang di mana saya bisa berbicara kayak begini, enggak. Saya orang yang cukup introvert. Jadi saya itu tidak oh, suka uh, jadi saya itu tidak suka bicara. Jadi agak jutek waktu kecilnya. Jadi saya itu lebih suka oh, menulis. wow. Nah, gitu. Jadi saya lebih suka semua saya tulis gitu. Tanpa saya sadari bahwa itu bisa menyebabkan luka batin. Setelah saya belajar mengetahui itu semua, maka saya ngerti, oh ternyata luka batin itu bisa tertanam sejak kita masih kecil. Walaupun kita belum Betul, mengerti apa itu luka batin. Ya. betul. Jadi akhirnya saya bertemu dengan meditasi di saat yang tepat. Itu mungkin buah karma baik saya juga berbuah. Ya, kalau Betul. dulu
Mungkin Bro and Sis sudah sering mendengar bahwa meditasi twin itu bisa mengubah seseorang yang dulu pemarah menjadi tidak pemarah. Mungkin itu sering yang kali kita dengar itu ya. Nah, sebetulnya itu adalah, menurut saya itu adalah langkah awal ya, jadi tahap awal dalam kita bermeditasi. Tapi sebetulnya meditasi buat saya pribadi itu, setelah saya menekuni meditasi, ternyata saya juga baru tahu saya menekuninya itu 2019. Sebelum tadi dapat fotonya sih gitu, bersih-bersihin galeri. Ya, terus saya dapat, oh ini waktu saya join Agustus 2019 kalau nggak salah, gitu ya kan. Kelihatan beda wajahnya, Sis. Iya, kelihatan gitu loh. Dan juga saya melihat foto saya juga, saya berasa ada perbedaan yang cukup signifikan sekarang gitu. Jadi semua itu dari saya latihan ya. Jadi kalau awal itu saya melihat, oh perubahan awal itu sebetulnya yang kelihatan itu jadi kita lebih sabar. Lebih sabar. Setelah itu saya mengolah. Ya biasa kan sih tahu, sebetulnya saya itu seorang penganalisa. Nah, jadi dulu itu saya suka menganalisa. Nah, awal-awal bermeditasi memang seorang penganalisa itu sangat sulit. Karena semua dianalisa kan, Sis. Kan kita pakai perasaan ya, Sis ya. Ya, gitu. Jadi semua saya analisa. Dan itu memang cukup menjadi satu kesulitan buat saya di awal saya bermeditasi. Jadi awal-awal itu saya suka menganalisa. Dan pada saat saya menganalisa itu saya stuck. Nah, karena kan Sis Brenda bilang akhirnya kita harus mengamati aja. Jadi saya berlatih untuk mengamati. Setelah bertahun-tahun saya berlatih meditasi, akhirnya saya mendapatkan bahwa sebetulnya apa yang membuat twin berbeda dengan meditasi lainnya adalah teknik 6R-nya. Ini yang mau katakan di sini, mau saya ceritakan. Sebetulnya setelah saya mengamati waktu saya latihan meditasi, sebetulnya apa yang membedakan, yaitu sistem teknik 6R-nya. Dan ini sangat bermanfaat, saya pakai terus baik pada saat saya beraktivitas setiap hari. Makanya saya mengatakan bahwa kita harus latihan meditasi buat apa? Buat piawai memakai teknik 6R ini. Karena kalau menurut saya tadi, karena saya terus berlatih setiap hari, jadi saya piawai memakai teknik 6R dalam menghadapi semua problem yang ada di dalam hidup saya. Nah, karena kita sudah terbiasa memakai, begitu kita menghadapi satu gangguan, yang biasanya pada saat saya menghadapi gangguan itu dulu, ya saya melepaskan. Jadi saya memang nggak mau mikir. Tapi selanjutnya itu saya tidak rileks. Dan itu tetap mengganggu. Nah, tekniknya itu hanya saya pikir, oh saya kurang rileks, saya kurang senyum. Ya kan? Nah, dari situ saya berasa, oh mungkin kita terbiasa pada saat ada gangguan datang, apa ada pressure datang, kita tahu lepasin. Tapi setelah kita lepasin, kita kurang step relax. Nah, relax kurang, akhirnya itu tetap mengganggu di dalam pikiran kita. Nah, setelah itu saya melihat, oh ternyata teknik 6R-nya ini yang membuat saya berlatih menjadi seseorang yang bisa berpikir secara berkualitas. Jadi saya menganggap pikiran saya ini sekarang lebih berkualitas. Kenapa saya bilang berkualitas? Karena begini, dulu saya adalah seseorang yang mempunyai gengsi yang cukup tinggi, ego yang cukup tinggi, dan itu saya akuin. Yang saya akuin itu semuanya. Jadi pada saat dulu kalau saya berasa harga diri saya dikutak-atik, itu saya ada rasa marah, ada rasa benci, gitu. Dan biasanya karena saya tidak bisa berkesadaran mengontrol pikiran saya ikutin. Hanya kalau orang bilang kita ikutan julid. Hanya keluarlah komen-komen yang kita tidak sadari. Gitu. Dan itu saya akuin. Dan kalau sekarang, pada saat saya menerima itu, saya sadar, oh saya ini tidak senang. Saya ini
nggak suka gitu. Tapi saya tidak bereaksi. Saya tidak bereaksi, saya 6R, saya relax, dan akhirnya saya bisa redah. Saya tidak mendem ya, karena kan kita lepas, kita relax. Betul, Nah, bukan dipendam. Nah, ini yang mesti dimengerti. Orang-orang berpikir, ah itu jangan-jangan cuma terpendam aja, padahal enggak. Dan memang lebih mudah melepas. ya, betul. Dan lebih mudah. Jadi saya ngerti, oh ini kalau saya teruskan, saya akan bisa membuat satu karma baru, karma buruk, ya kan? Ya. Jadi ya udah kita sadari. Nah, setelah biasanya saya melakukan perenungannya di malam hari, di mana ada kejadian itu bukan saya mengulang ya, bro and sis, tapi saya harus mengerti kenapa itu terjadi. Setelah saya duduk tenang, ya, saya duduk tenang dan saya mengamati, ya itu karena perbuatan saya sendiri. Itu hasil dari perbuatan saya sendiri. Dan setelah itu saya sadar, oh ternyata memang semua dari perbuatan saya sendiri, maka saya punya kesadaran untuk tidak berusaha mengulangi lagi. Karena saya tahu dampaknya ternyata nggak enak. Nah, benar. Inilah yang akhirnya membuat saya berpikir bahwa, oh ternyata meditasi itu belajar untuk saya bisa mengamati setiap proses tanpa ngejudge dulu, tanpa bereaksi dulu, tapi diam. Gitu. Nah, setelah saya mengamati di dalam pikiran, dalam meditasi saya, setelah meditasi ya, bukan di dalam meditasi saya munculin, enggak. Saya biasanya setelah saya meditasi, saya beri waktu buat diri saya itu 10 menit untuk mengamati apa yang perlu saya amati. Nah, setelah saya amati, saya melihat, oh ya memang ini dari perbuatan saya sendiri. Nah, pada saat saya menerima memang hasil perbuatan saya, itu saya nggak akan mendem. Karena saya sadar kan, ini perbuatan saya sendiri. Nah, dari situlah saya pikir, oh ternyata latihan meditasi itu 6R-nya itu yang bisa membuat saya itu tidak bereaksi. Makanya saya bilang, apa yang membuat saya giat berlatih itu karena saya berasa teknik ini yang saya perlu. Jadi yang bisa menjadi meditatif setiap saat. Iya, gitu. Dan bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari, bro dan sis. Jadi mungkin orang berpikir, apa yang sis Ivana bilang cuma bisa muncul di meditasi. Enggak. Nah, kalau kita bisa praktekkan ini, misalnya dalam kehidupan kan kita juga ada gangguan. Nah, itu sebabnya kenapa 6R ini bisa dipakai kapanpun. Baik meditasi maupun dalam kehidupan kita. Iya, bagus banget ini sis, insight-nya. Benar. Iya, gitu. Jadi, apapun yang kita lepaskan setelah kita rileks, itu biasanya tekanan di otak kita itu akan rileks, akan menjadi lebih nggak tegang. Nah, pada saat itu kita senyum, itu akhirnya kita ada kelegaan di hati kita. Bukannya hilang ya, kita mau amatin juga bisa, gitu. Tapi bukan dianalisa ya. Soalnya kalau menganalisa itu biasanya kita baper. Jadi kita berasa, oh, timnya kita. Iya. Dan satu lagi dari meditasi yang cukup saya rasakan benar-benar setelah saya berlatih meditasi itu ini adalah sebetulnya meditasi itu membuat kita itu memperbaiki diri kita sendiri. Jadi memperbaiki di dalam diri kita sendiri, ya. Jadi pada saat itu kita mengerti, oh ternyata saya dulu sifatnya jeleknya kayak begini. Jadi ya pantas saya dapat kayak begini, tapi bukan menyesali, tapi menyadari dan berusaha memperbaiki. Iya. Ya. Sudah menyadari lalu memaafkan biasanya. Betul. Benar, dan kita harus maafkan. Dan memang setelah saya berpikir memang dulu itu karena saya suka banyak mendem, banyak luka batin di dalam diri saya. Akhirnya saya itu banyak menyalahkan diri saya. Nah, saya itu yang nggak boleh. Ya, itu yang kan dulu ya, sis. Itu kan dulu ya. Sekarang kan nggak begitu. Ada komentar sis dari sis Lydia Margaret. Terima kasih sis Ivana, bulan lalu ketika ODR Twin saya konsul dengan sis Ivana dan itu saya benar-benar belajar bagaimana forgiveness dan self love first. Bagus, memang begitu. Karena kita kalau tidak memaafkan, nah untungnya di dalam meditasi yang kami ajarkan ini ada pemaafan. Dan ini
kerja sama sekali dengan meditasi yang kita praktekkan ya sis ya. Jadi Betul. seringkali dalam kehidupan kita tidak selalu menerima hasil yang baik-baik. Tentunya akan ada sesuatu yang tidak baik, dan disinilah kita penting untuk pemaafan supaya tidak terbawa terus, mengganggu terus pikiran kita. Dan kalau itu tidak mengganggu lagi ya sudah. Jadi lewat aja jalan kehidupan seperti itu. Jadi enak. Sis Dian bilang luar biasa pengalamannya Sis Ivana, memang benar sis. Jadi setiap orang ini punya pengalaman yang sangat menarik, dan senangnya Sis Ivana mau sharing malam ini. Iya, saya sering berkata tentang forgiveness dan kenapa itu penting, karena saya dulu orangnya, saya berasa memang saya banyak menyimpan luka batin yang akhirnya itu menyakiti diri saya. Jadi dengan meditasi itu saya seperti healing. Jadi saya itu mengobati diri saya sendiri dengan cinta kasih. Dan akhirnya saya orang yang cukup percaya dengan kekuatan cinta kasih karena saya bereskan diri saya dengan cinta kasih. Nah, kenapa perlu melakukan pemaafan? Karena itu sudah terjadi dulu. Dan kita cukup mengakui bahwa kita salah. Dan ada pertobatan. Pertobatan itu yang saya rasa itu cukup kena di hati saya. Ya saya sadar bahwa itu saya salah dulu. Dan saya mengakui. Dan akhirnya saya bertobat. Dan saya berjanji ya sebisa saya. Misalnya kan ada hal-hal yang memang kita bisa janji kok untuk tidak melakukan hal itu lagi. Gitu, ya kan? Cuma memang ada hal-hal yang misalnya, kalau misalnya kita sering bohong atau apa dalam bisnis itu sebetulnya itu bisa kita atasin juga. Jadi minimal kita bilang, saya hari ini berjanji untuk tidak bohong, gitu loh. Saya hari ini berjanji dan itu kita dan bisa kok bisnismen itu nggak bohong kan sebenarnya. Cuma cara berbicara inilah yang perlu dipoles. Jadi bisa bro dan sis sebagai businesswoman, nah Sis Ivana kan juga bisnis, bisa nggak bohong. Dan sebetulnya ngomong apa adanya itu jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Saya dulu orang yang cuma memakai topeng dalam pencitraan, itu saya akui. Dan setelah itu saya berlatih meditasi, akhirnya saya berasa, oh kayaknya saya tidak menjadi apa adanya selama ini. Akhirnya saya melepas semuanya itu, dan saya menjadi diri saya apa adanya. Dan setelah saya menjadi jauh banget sis, gitu loh. It's okay, saya bilang. Pada saat kita berbicara, belum tentu memang reaksi yang kita mau dapat itu sesuai dengan yang kita mau. Tapi it's okay. Namanya hidup ini kan semua orang punya pendapat yang berbeda-beda. Betul. Kalau saya, dan saya udah maksa. Saya nggak maksa harus sesuai dengan keinginan saya seperti dulu, enggak. Gitu loh. It's okay, saya menghargai. Mungkin hari ini kita tidak sepakat. Tapi next-nya belum tentu kita tidak sepakat. Hari ini kita sepakat, belum tentu next-nya kita bisa sepakat juga. Jadi saya akhirnya mengerti, memang inilah anicca, semua itu berubah. Apa yang terjadi hari ini, belum tentu besok bisa terjadi hal yang sama. Dimana dan apa yang sis tentang sepakat untuk tidak sepakat itu bagus banget. Nanti bro dan sis bisa cari di YouTube. Itu bagus banget. Ya, benar. Itu saya belajar dari hasil pengalaman meditasi saya. Dimana saya belajar untuk mengamati bahwa semua orang itu punya pendapat mereka masing-masing. Kenapa saya dulu tersiksa, saya menderita? Karena saya itu tipenya itu justru dulu pendapat saya ini, kamu harus percaya ini yang baik. Ya, ternyata setelah saya melatih meditasi saya melihat bahwa memang dunia ini penuh dengan perbedaan. Semua orang itu punya pendapat dan pemikirannya masing-masing. Kalau saya memaksa, itulah penderitaan buat saya. Secara kan besar saya mengatakan bahwa ya memang semua ini anicca gitu loh. Dan saya mau memaksakan dia kekal. Jadi saya lah yang menderita gitu loh. Jadi dia berpikir oh iya benar juga gitu loh. Jadi apa yang saya mau katakan ke bro and sis bahwa begini, kalau sebetulnya kita mungkin pengertian marahnya ini jadi pemarah, dari pemarah menjadi tidak pemarah itu benar-benar harus bro and sis gali di dalam diri dia sendiri. Karena saya kemarin
sempat mendengarkan sharingnya Delson dan saya berasa ini benar banget gitu loh. Jadi jangan sampai, kenapa kita perlu memakai 6R di tweet ini, karena kita itu belajar mengamati, melihat semuanya itu apa adanya, sebagaimana adanya dia tenggelam. Jadi pada saat marah jangan dipendem, jangan pada saat melepaskan itu, nah lupa dirileks, karena itu seperti katanya bola beach ball, jadi bola pantai itu cuma ditekan bawah, nanti dia bisa loncat. Nah, kita tuh belajar orbit. Jadi kita muter nih, kita mengamati. Jadi kita melihat, oh sesuatu yang muncul, dia bisa tenggelam. Kita nggak mendem. Hanya kita lepaskan. Ini yang saya sering ngomong, sis. Perasaan itu tidak boleh ditekan. Dia ditekan, satu hari dia akan mental jadi emosi tak terkendali. Seperti atau jadi penyakit bahkan. Nah, itu dua-duanya nggak sehat. Betul, itu benar. Jadi akhirnya saya juga belajar untuk itu. Dan pikiran yang berkualitas lainnya itu begini. Kalau dulu saya mendengar orang bercerita tentang saya, lu dikatain itu loh, begini-begini, itu saya pasti ada reaksi. Baik juga, itu mah dia begini-begini. Itu dulu reaksi saya, gitu loh. Tapi pada saat sekarang, saya mendengar itu, saya tahu, oh ini saya nggak suka dengernya. Tapi sekedar saya nggak suka aja. Tapi karena saya lepaskan dan saya switch pikiran saya dengan berkata, oh mungkin saya juga pernah melakukan hal yang sama. Saya pernah juga dulu ngatain orang. Saya pernah gitu. Itu itu buat koreksi di dalam diri saya. Tapi benar. Benar. Betul. Jadi saya berusaha membuat pikiran negatif saya itu muncul dengan sedikit, dengan melakukan apa? Setiap pagi saya selalu bertekad di dalam diri saya. Kebajikan hari ini saya bisa melakukan kebajikan apa ya? Gitu loh. Nah biasanya memulainya dengan meditasi, minimal simple, radiate loving kindness buat semua, gitu loh. Itu merupakan satu kebajikan buat saya, gitu loh. Dan saya juga berpikir bahwa dengan tidak berpikir jelek, tidak memunculkan pikiran negatif, itu salah satu kebajikan buat saya. Salah satu tabungan karma baik. Betul banget. Iya, gitu. Minimal kita tidak menimbulkan bibit baru untuk berpikir tentang sesuatu yang tidak baik. Benar, timbulkan sesuatu yang baik. Benar. Saya setuju. Betul. Saya sering juga sih melakukan itu. Tapi saya lebih ke malam hari. Hari ini saya sudah ngapain dan apa yang keliru hari ini. Jadi besoknya dan langsung pemaafan saat itu. Biasanya saya lakukannya malam untuk mereview hari ini itu apa yang terjadi hari ini. Mungkin kita berkata keliru. Nah itu menjadi pembelajaran buat diri kita, langsung kita koreksi dan oh iya saya nggak boleh ngomong begitu, oh saya nggak boleh. Itu seringkali saya lakukan tapi malam, bukan. Kalau sis kan lebih pagi ya, kalau saya lebih ke malam setelah selesai satu hari ini gitu. Dan oh iya ada kebaikan yang saya lakukan, paling tidak ada klien yang merasakan happy, lega, bahagia. Oh iya itu sudah membuat saya juga ikut happy. Oh saya membuat keponakan saya juga happy, seperti itu sis. Jadi saya reviewnya malam sebelum tidur, jadi tidurnya itu nyenyak banget, enak. Ya, jadi kalau saya pagi itu saya berniat melakukan apa, tapi kalau malam memang saya hari ini kayaknya saya ada salahnya di mana gitu. Kalau saya salah ya saya pemaafan. Dan saya tuh dulu orang yang susah minta maaf. Jadi kalau saya tahu saya salah pun saya masih ngeyel sih, masih membela diri. Tapi kalau sekarang ini juga baru kejadian. Jadi saya barusan telepon, maksudnya telepon gitu, tahu waktu itu saya telepon, saya belum sadar. Begitu saya tutup teleponnya, saya sambil itu saya bilang, kayaknya tadi gue jawab orangnya itu nggak enak. Dan saya bisa telepon lagi, saya bilang, oh maaf ya, tadi kayaknya saya jawab kamu kurang enak, saya minta maaf. Dan itu bukan saya banget itu dulu. Itu bukan saya banget dulu. Saya bukan orang yang kayak begitu. Saya tuh dulu orang yang berasa saya paling benar. Dan saya itu selalu mencari sesuatu hal yang istilahnya untuk membuktikan itu saya benar. Dan itu akhirnya ternyata tidak nyaman buat saya sekarang. Dan akhirnya saya melihat bahwa
Meditasi itu sebetulnya memperbaiki vibrasi energi di dalam tubuh kita sendiri. Ini menurut saya ya, Betul setelah banget. saya. Jadi Ya. saya membuat vibrasi di dalam diri saya itu vibrasi energinya positif. Jadi begitu ada Ya. negatif, biasanya saya langsung aware. Wah, ini nggak enak nih di badan saya. Ini Ya. kayaknya nggak sesuai Rasa, dengan betul. saya. Betul, Betul karena ya, kita Sis. termasuk sensitif dengan energi, sis. Jadi kita bisa merasakan kalau ada sesuatu yang nggak nyaman. Kita ketemu orang pun begitu. Jadi ya memang otomatis itu akan bisa apa ya? Lagi di sekeliling kita ini akan tersaring, sis. Ya, Orang yang ada sekeliling kita itu tersaring lama-lama. Yang positif masuk, yang negatif dia minggir. Biasa begitu. betul, betul. Itu saya akui. Dan setelah saya belajar bermeditasi, dan ini pun saya sering ngomong ke orang-orang yang belajar dengan saya, walaupun dia tidak seagama dengan saya, tapi saya ngomong, dengan kamu belajar bermeditasi, ya, kalau pengalaman saya lebih memahami ajaran saya dengan baik. Dan saya ada keinginan untuk mempraktekkan ajaran saya dengan baik. Saya bilang, saya ada keinginan untuk belajar mengupas ajaran yang saya anut gitu. Demikian juga buat penganut agama lain ya, karena meditasi ini kan tidak mengenal batas agama atau apapun. Betul banget. Tapi itu pasti terjadi. Karena saya bilang begini, setelah meditasi itu sebetulnya insight kita itu terbangun. Jadi kita itu mencari sebetulnya hidup ini itu kita harus ngerti pegangannya apa, kompasnya apa. Dan itu kita harus belajar. Nggak mungkin kita cuma meditasi terus menunggu insight begitu tanpa kita cari dulu, nggak mungkin. Jadi saya selalu memberikan masukan kepada orang-orang yang belajar meditasi, saya bilang, kamu harus mengupas ajaran agama kamu juga. Kamu harus mempelajarinya dengan baik, karena itu pengetahuan. Karena banyak sekali hal-hal buruk yang kita lakukan, kita bisa lakukan itu karena ketidaktahuan kita. Karena saya melihat itu di dalam diri saya. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya tidak tahu. Karena ketidaktahuan kita itu betul, sis. Saya bilang perlu belajar itu. Kalau kamu nggak suka baca, kamu minimal dengar. Karena itu buat makanan batin kamu sendiri. Itu buat pegangan. Setelah saya belajar meditasi itu, saya bisa memahaminya itu dengan lebih bagus gitu loh. Jadi bisa beda. Jadi mendengar ceramah Bante pun 2 tahun lalu sama saya dengar sekarang itu insight-nya beda. Pemahaman di dalam saya beda. Gitu. Pemahamannya beda, pendengar. Waktu itu kok kayaknya lah saya sih berapa tahun selalu baca suta yang sama, translate untuk Bante. Tapi setiap tahun itu ada pengalaman yang berbeda, pengertian yang berbeda. Semakin lama semakin dalam. Betul. Gitu. Dan saya itu setelah saya berlatih meditasi itu saya tahu bahwa yang perlu saya perbaiki, yang terus perlu yang saya perbaiki itu adalah diri saya sendiri. Gitu. Dan memperbaiki diri saya sendiri itu sebetulnya itu kita akan melihat hidup ini itu lebih nyaman, lebih selaras. Bukan bilang hidup ini ada masalah ya, tidak ada persoalan. Masalah ada. Dan tapi bagaimana kita melihat dan memberikan reaksi ya sis ya. Betul. Jadi kalau menurut saya meditasi itu merubah mindset kita. Mindset, persepsi kita melihat kehidupan itu dari persepsi yang lain. Ini menurut saya ya. Karena saya itu benar-benar bersyukur saya bisa mengenal meditasi ini. Karena kalau saya tidak mengenal meditasi ini, mungkin saat ini saya udah konsul sama psikolog. Nah, benar, saya benar-benar. Tapi di situ saya akhirnya mendapatkan insight buat diri saya bahwa melakukan kebaikan itu sangat penting karena itu adalah pelindung kita. Dan saya berasa bahwa saya mengenal meditasi itu juga buah dari karma baik saya. Di mana saya itu berasa
waktu itu hidup saya kepepet. Jadi kan biasanya manusia itu mencari kalau dia udah kepepet. Jadi ada namanya power of kepepet. Malam Bro Markus, Siddhartha Mitra yang baru gabung. Oke, silakan lanjut sis. Jadi akhirnya tapi memang saya sudah ada niat buat bahwa saya itu pengen menjadi orang yang lebih baik dan benar. Karena dulu saya berasa menjadi baik aja cukup. Ternyata enggak. Menurut saya harus baik benar gitu loh. Nah, akhirnya saya berjanji pada diri saya sendiri, saya mau berusaha menjadi orang yang lebih baik dan benar. Nah, pada saat janji saya tambahin bijaksana. Betul. Karena ada wisdom. Betul. Akhirnya saya belajar dari situ yang benar-benar saya menganggap saya ketemu dengan meditasi yang tepat. Karena di situ tranquil, wisdom, insight. Itu saya dapatkan semua dari meditasi Twin ini dengan teknik Six Sigma ini. Jadi ini yang benar-benar mengubah konsep kepala saya sekarang untuk berpikir dengan lebih berkualitas, untuk hidup lebih berkualitas gitu. Itu menurut karena dan kita lebih rukun, benar-benar rukun sama lingkungan, di rumah, di pekerjaan, dengan orang-orang dekat. Memang begitu hasilnya. Karena seperti yang tadi sis, baik, benar, bijaksana jadinya. Karena kalau cuma baik dan benar kurang wisdom, kurang bijaksana, misalnya kita memperlakukan orang baik dan benar, tapi kita tidak berpikir apakah itu tepat buat dia. Misalnya dalam pinjaman uang aja deh, misalnya nih sama mbak saya. Nah kalau kita tidak bijaksana, dia akan terus-menerus begitu. Tapi harus ada insight itu yang saya temukan adalah bijaksananya ini kita harus muncul, dia akan muncul sih ya secara otomatis gitu. Ternyata harus begini gitu. Jadi nggak sengaja dicari-cari gitu. Habis meditasi kan insight itu akan keluar, wisdom itu akan keluar gitu. Jadi memang intuisi pun bekerja dengan baik. Betul. Ada intuisi yang berbicara di dalam batin kita itu apa yang jadi kayak ada yang istilahnya ya jadi kita berpikir begitu dan akhirnya saya juga berarti bahwa dengan belajar bermeditasi ini akhirnya membuat hidup saya jauh lebih baik dan menjadi orang yang lebih baik dan benar serta yaitu belajar berusaha bijaksana ya karena memang dalam ini kita perlu kebijaksanaan gitu loh. Jadi karena kita udah sering mengamati dari pengamatan kita itu akhirnya kita bisa melihat bahwa akhirnya kita bisa menjadi bijaksana karena kita tidak langsung ngejudge. Betul. Dan kita, jadi insight itu muncul memang. Klien saya sering tanya, gimana caranya? Kan saya sering mengatakan tentang intuisi. Intuisi itu kita sering berpikir dengan logika dan ternyata kurang tepat kalau kita tidak barengi dengan feeling yaitu intuisi, maka dia jadi jomplang. Nah, sekarang kita menyeimbangkan antara logika dengan intuisi kita. Ya, jadi nah saya selalu bilang meditasi kuncinya karena itu yang saya alami. Karena dulu saya nggak pernah mau percaya dengan intuisi, sis. Dari kecil saya tuh ngeyel bukan main. Kalau dikasih feelingnya bilang intuisi ada sebenarnya, tapi nggak pernah mau dengar. Jangan ke kiri. Kenapa nggak boleh ke kiri? Udah mau sampai nih. Nah, lama saya terjadi sesuatu, ntar mobil ditabrak orang lah, entah ada kecelakaan, udahnya nyesel. Ya kenapa tadi nggak dengerin ya? Itu dulu tuh sih sebelum meditasi. Terus ada satu masa saya belajar, ketemu sama guardian angel, dikasih tahu intuisi itu kamu sudah ada guardian angel dan lain-lain bla bla bla. Akhirnya saya baru ngerti dan baru mulai percaya. Itu 2004. Baru saya tahu ternyata ya. Akhirnya kemudian kesininya baru lebih peka. Contoh, saya sangat ngomong di dalam, saya pernah sharing dhamma di Bali. Semalamnya ngomong, pagi-pagi waktu saya meditasi itu muncul.
kemarin salah ngomong, bukan niat bohong, tapi salah memberikan informasi. Pagi-paginya saya koreksi, karena supaya orang jangan punya pengertian keliru gitu. Jadi itu yang sering terjadi muncul. Betul, betul. Itu pun Begitu. saya alami dan saya akhirnya tahu dan saya berasa yaitu kalau saya itu dalam saya minta maaf kalau misalnya saya salah dan saya berbesar hati gitu loh untuk mengakui Iya, kalau saya salah. Padahal itu iya, bukan saya. Mungkin teman-teman saya itu yang sudah bergaul sama saya ada yang 30 tahun, 10 tahun itu sangat tahu dulu saya bagaimana. Mereka sangat tahu di mana saya itu orang yang boro-boro mau ngomong maaf. Saya itu dengan orang yang pencitraan tinggi gitu. Saya itu orang yang aduh pokoknya nggak bisa dikutak-atik lah, pokoknya gengsinya tinggi langit gitu loh. Dan akhirnya pada saat saya belajar bermeditasi, ya akhirnya saya melihat bahwa sebetulnya meditasi itu membuat saya itu memperbaiki diri saya sendiri, mengikis kelesa batin saya sendiri. iya. Nah, Itulah ini tujuan meditasi, betul. ya, jadi sebetulnya kalau Kilesa, orang bermeditasi, kilesa ini adalah salah satu bahasa Pali yang artinya kekotoran batin, bro dan sis. Dimana kalau ada keserakahan, ada ada penolakan dan ada delusi, itu semuanya adalah kekotoran batin kita. Inilah yang kita kikis di dalam meditasi, gitu. tapi sebenarnya Sebentar ada sis, bahasa ada Indonesia. lagi nih yang bertanya. Wah, bagaimana bisa tahu ada guardian angel ya, sis? Guardian angel itu ada memberitahu kita yang kita harus dengar. Terkadang kita tidak mau dengar. Terkadang juga itu keluar dalam bentuk intuisi. Jadi, seringkali kalau kita ngelihat mungkin salah satu ciri ada di situ ada guardian angel kita melihat angka kembar. 10, 10, 11, 11, 12, 12. Nah, itu pada saat itu ada, kita diam sebentar dan kita boleh bertanya pertanyaan apapun. Tapi memang harus dalam keadaan rileks. Biasanya saya mempertemukan klien saya dengan para guardian angel mereka itu dalam keadaan rileks. Karena kalau dalam tegang seperti sekarang ini, mereka tidak muncul. Dan ini bisa masuk informasi-informasi, insight-insight ini muncul, ya seperti itu karena mereka juga mau berbuat baik. Guardian angel ini para dewa yang ada di seputar kita yang mau berbuat baik buat kita. Jadi mereka akan memberikan panduan-panduan juga, tapi kita jangan sampai kebablasan menganggap semua itu adalah mereka. Ini pandangan-pandangan terang ini bisa muncul dari dalam diri. Nah, makanya itu harus terus meditasi, harus terus mengikis. Dia akan muncul dengan indah pada waktunya. Silakan dilanjut, Ivana. Kilesa itu sebetulnya ada bahasa Indonesianya sih. Waktu itu kemarin saya cek karena saya pernah dengar video kalau nggak. Jadi dia kelesa. Kelesa itu kayak nggak tenang, kayak air itu diaduk-aduk. Ya. Jadi sesuatu yang bikin kita tenang. Jadi saya pikir benar juga. Kan kotoran batin itu kan kadang-kadang itulah yang membuat kita nggak tenang gitu loh. Ada kelesa, masalah saya cek. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita penuh dengan ketakutan. Nah, kalau saya setelah latihan meditasi, mungkin orang, dulu saya awal juga pernah mengalami namanya bosan meditasi. Dan saya waktu itu pernah ngomong sama sis, dan dia bilang, jangan bosan ya sis. Saya bilang, nggak ada apa-apanya sis. Justru yang terbaik yang nggak ada apa-apa. Sekarang saya menikmati kalau nggak ada apa-apa, itu sangat betul-betul enak. Orang kalau dulu memang bisa salah, bisa bosen. 3 tahun sih saya meditasi itu bosen sekali. Sampai diomelin sama Bante kan. Sama seperti sis itu. Kalau saya bedanya saya nggak ngomel lagi. Cuman oh iya saya udah tahu kayak begitu. Nah sekarang menikmati kalau nggak ada apa-apa. Ya udah enak aja duduk. Karena saya kan pernah terjebak di mana saya mencari fenomena di dalam meditasi saya. Iya, itu ciri-ciri orang pada umumnya begitu. Nah, makanya hanya kita nggak dapat tenangnya. Dan saya itu suka, hari ini saya besok saya cari lagi dengan kayak begini. Ya nggak bakal dapet. Gitu iya, makin dicari nggak ada ya. Akhirnya saya belajar
dari diri saya sendiri bahwa meditasi itu adalah saya memberikan waktu buat diri saya untuk bermesraan dengan diri saya, untuk mengetahui apa lagi yang di dalam diri saya itu yang perlu saya perbaiki, gitu. Karena tiap hari kita pernah melakukan satu kesalahan, kan? Jadi itu kita bisa mengoreksi dan kita tidak membiarkan dia terpendam, tapi kita bereskan saat itu juga, hari ini juga. Nah, dari situ hanya saya melihat, oh, kenapa akhirnya kita bisa nanti menuju ke arah yang lebih baik? Karena kita tiap hari mengikis kotoran-kotoran batin kita dan tidak bergerak di dalam batin kita. Betul. Dan akhirnya melekat di dalam. Tuh, jadi tabungan karma buruknya nggak ditambah, kalau menurut saya ya. Nah, nanti kita sisa membuat karma baik kita aja yang kita tambah. Dan itu akan jaminan buat kita, gitu loh. Tabungan, itu deposito. Jadi, apapun yang saya hadapin sekarang, mau seberat apapun itu, topan badainya mau hantam apa saya itu memang kita akhirnya terlatih dengan meditasi untuk menjadi tenang seimbang. Yes. Ya, bukan kita tidak goyang, kita pasti goyang, tapi tidak lama. Kita sadar, oh ini batin saya goyang. Oh, ada kesadaran yang muncul. Dan saya dulu tipe berpikir overthinking banget. Belum kejadian udah saya pikir, jadi saya kayak meramal. Jangan-jangan nanti begini gitu ya, Sis ya. Saya udah bentuk cerita. Secara kan saya suka baca. Akhirnya saya merangkai ceritanya. Mending endingnya bagus ya, Sis. Endingnya jelek. Akhirnya tambah tenang lah saya. Tambah stres lagi. Aduh. Iya. Tapi ya sih, saya juga dulu overthinking. Tapi sejak meditasi ini, udah enggak sih. Kalau dulu dipikir, aduh kalau ini hasilnya begini, nanti bagaimana gitu. Dulu begitu sih. Sekarang udah nggak mau. Udahlah siksa aja. Nggak mau dipikirin. Apa yang terjadi ya terjadilah. Jadi hidupnya enteng. Jadi kalau saya bilang, apapun yang terjadi besok, saya hadepin aja. Ya kita hadepin. Tahu apa yang betul. Dia dihadapi. Semua juga akan ada akhirnya. Dulu kan suka khawatir ya, aduh gimana. Dulu sis, saya tuh sempat berpikir begini. Kan saya tahu saya dan Scott tidak punya anak. Saya sampai berpikir gimana kalau nanti saya tua, saya siapa yang rawat. Mikirnya begitu kejauhan ya sis ya. Terus udah gitu ketemu sama Bante Wim. Kamu masih pengen punya anak? Waktu itu belum latihan sis, baru kenal sama Bante. Iya Bante, entah saya tua bagaimana. Dia ketawa Bante. Kamu akan menikmati masa tidak punya anak. Dan benar sih, sekarang itu betul-betul saya menikmati masa tidak punya anak. Saya tidak tahu siapa dulu yang akan pergi. Ya udah jalanin aja, hidupnya enteng jadi betul enteng. Ringan tanpa beban. Jadi saya berpikir bahwa besok itu, masa depan saya itu ditentukan dengan apa yang saya lakukan hari ini. Itu saya. Betul banget. Jadi, berbuat baik hari ini itu tabungan saya nanti. Memang kita tidak tahu tabungan itu akan berbuah, tapi pasti akan berbuah pada akhirnya. Itu keyakinan saya ya. Betul. Pasti ada buahnya. Nggak mungkin kita tanam sesuatu nggak ada buahnya, itu nggak mungkin. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai kan. Jadi ya. Memang begitu jalan kehidupan kita, makanya betul-betul menjaga pikiran, kata-kata dan perbuatan. Saya sebetulnya sudah berapa tahun ini lebih banyak memilih untuk tidak banyak telepon, nggak banyak ngobrol sama orang sis. Kenapa? Kalau saya perhatikan, kita harus waspada pada apa yang kita bilang, ya harus berhati-hati. Jadi udah jarang banget, saya juga kan nggak pernah nelfon sis Ivana, nggak pernah. Iya, jadi saya nggak, kalau tidak ditanya saya tidak ngomong, tapi kalau saya ditanya saya kasih pendapat saya, seperti itu. Jadi saya bukan orang yang kepo. Makanya orang mungkin berpikir kok sis Brand nggak ada hubungin saya ya, kenapa ya saya didiemin, kenapa ya saya seperti nggak ada perhatian. Ya memang begitu. Kalau dulu lebih banyak bicara, sekarang enggak.
sama keluarga pun begitu. Penting bicara, tidak penting tidak bicara. Ada yang harus dibicarakan, ada yang harus didiskusikan, ya kita bicara. Kalau enggak, saya nonton sama mami, saya nemenin mami, bisa sis, 1 jaman itu kita tidak berbicara. Nonton aja. Jadi nggak ada apa ya, membuat sesuatu karma buruk baru. Karena bisa jadi kita ngomong terus nanti gosip. Nah ini kan saya udah menghindari gosip ya, udah nggak mau gosip-gosip lagi ya. Orang ngomongin kita itu kan udah gosip sis. Kita ngomongin orang itu udah gosip, betul kan? Jadi kalau saya menghindari itu, saya udah nggak mau lagi dan saya udah apa ya, benar-benar melihat hidup apa adanya, nggak perlu banyak bicara, nggak perlu banyak berpikir yang negatif, ya jalanin aja. Apakah meditasi penting dilakukan setiap hari? Banget. Sis Ivana nih contoh yang bisa cerita, karena saya tahu Sis Ivana tuh rajin banget meditasi. Kalau dari saya orang-orang akan tahu, oh ya harus meditasi setiap hari. Tapi Sis Ivana adalah contoh nyata. Cerita Sis, apa yang terjadi kalau Sis tidak meditasi? Jadi begini, kenapa kita perlu bermeditasi setiap hari? Karena kita kan setiap hari itu ada kecenderungan melakukan kesalahan. Ada kecenderungan itu kehilangan kesadaran, tidak waspada. Nah, kalau menurut saya itu meditasi itu akan melatih kesadaran saya, kewaspadaan saya itu lebih tinggi aja, gitu. Jadi setiap pagi itu bermeditasi itu untuk ngecas energi positif di dalam diri saya, biar saya bisa menghadapi hari ini dengan lebih baik. Nah, malam hari itu saya lebih kayak detox. Jadi apapun yang itu misalnya saya ada salah atau perasaan bersalah, itu saya lakukan meditasi pemaafan. Jadi saya anggap satu hari itu clear, gitu, selesai. Nah, lakukan hal yang sama. Karena dan biasanya kalau saya tidak meditasi 2-3 hari aja, itu badan saya udah gak enak, pikiran saya udah mulai gak enak. Jadi saya berasa, oh ini ada yang salah, gitu. Hanya saya berusaha untuk duduk meditasi, gitu. Itu ada yang kurang saya, gitu ya sih. Tuh. Kalau buat saya pribadi itu seperti alarm buat saya, kewaspadaan saya. Jadi kalau misalnya melenceng dikit, alarm saya bunyi terus gitu. Jadi saya tahu, oh saya melenceng. Nah itulah yang saya perlu melatih meditasi saya setiap hari, karena jujur saya pun belum sempurna begitu loh. Jadi dengan ketidaksempurnaan saya ini, saya berusaha melatih kewaspadaan saya aja untuk lebih waspada, untuk menghindari karma buruk. Nah, apa yang dikatakan Sis Linda, memang saya dulu tuh orang yang tidak bisa lepas dari gadget. Saya itu tiap hari, setiap malam bisa hubungin teman saya ngobrol ngalor ngidul. Jadi handphone itu kalau saya nggak pegang, kayaknya ada yang kurang. Sejak saya melatih meditasi, yang paling handphone ditaruh aja, iya benar, sama Sis. Kadang kan bisa nggak buka loh Sis. Bener. Benar. Itu saya silent. Jadi dulu itu saya enjoy dengan tang-ting-nya itu saya enjoy. Tapi setelah saya meditasi, saya tuh nggak enjoy. Jadi saya silentin. Ya kalau saya buka, saya balas. Nggak buka, ya udah, enggak. Iya, benar. Jarang cari saya. Jadi biasanya saya dicari, dia perlu sharing, ya udah saya kasih. Dan saya sekarang memberikan sharing itu dengan ini pendapat saya, tapi kamu buktikan sendiri. Dan semua biasanya saya untuk meditasi, gitu loh. Karena pertanyaan Sis, berapa lama setiap hari meditasinya Sis? Kalau tanya saya, ya saya minimal 1 jam. Kalau pagi itu saya 1 jam. Biasanya malam yang saya lebih panjang, gitu. Itu saya tidak bisa pukul rata itu ya Sis ya. Cuma boleh mulai dengan 30 menit, berlatih aja, pasti nanti naik. Awal juga saya meditasi 15 menit, 20 menit, tapi saya naikin terus gitu loh. Akhirnya setelah kita nyaman dengan meditasi, kita lebih menyukai keheningan. Saya itu lebih suka keheningan. Jadi buat saya mau ditaruh di tempat sepi sekalipun, itu udah nggak masalah. Di mana kalau saya nggak bisa. Betul. Jadi saya betul banget. Saya itu
Karena pada akhirnya toh kita juga akan pergi dengan sendiri. Kenapa kita Oh, takut iya. dengan itu yang saya. Kesendirian. Ya. Saya orang yang dulu takut mati loh, Sis Brand. Sangat takut Wow. mati. Saya takut mati dulu. Tapi dengan saya melatih meditasi dan kenapa saya terus melatih diri saya, melatih kewaspadaan saya. Karena istilahnya gini, mau mati saat ini pun saya udah siap. Nggak apa-apa, Saya iya, betul, betul. siap. Karena saya sudah terbiasa untuk bagaimana sebetulnya mengontrol pikiran saya untuk berpikir baik aja. Jadi apapun itu. Kalau dulu kan Sis Brand pernah bilang, saya menerima kritikan, itu saya pernah dapat masukan dari Sis Brand. Kalau dulu itu saya kan bilang, oh Sis Brand ini dari negatif saya ubah dulu jadi positif Sis Brand. Sis Brand bilang, oh kalau nggak perlu ya buang aja. Pikir, oh iya juga ya, ngapain saya capek-capek. Akhirnya begitu saya menerima kritikan, kalau memang saya meneliti dalam diri saya, oh iya saya harus perbaiki itu. Tapi kalau saya merasa enggak, ya udah buang, gitu loh. Saya buang, saya bilang udah. Gitu. Nah, itu akan membuat luka batin yang baru, gitu loh. Dan iya, saya, benar Sis. iya kan Sis Brand, dulu kan saya bilang, oh Sis Brand, kalau ada negatif saya ubah jadi positif. Sis Brand bilang, aduh ngapain repot-repot sih, sekarang aja. Saya oh iya juga ya. Ya juga, gitu loh. Yang nggak perlu ya buanglah, disiksa aja, bener. Sis, ada pertanyaan. Bener. Saya kasih Sis Ivana yang jawab ya. Gimana kalau di tengah meditasi kita terantuk ngantuk? Kalau terantuk itu kalau saya itu biasanya kalau saya ngantuk itu saya nggak fokus, berarti saya nggak nyaman gitu. Jadi saya kehilangan. E6R-nya berarti kurang bagus tuh. Biasanya kalau saya kali ada kondisi yang merasa kayak ngantuk tapi nggak ngantuk. Nah itu beda. Iya, itu beda. Betul. Nah, ada juga mungkin tips yang bisa diberikan ya Sis Fiona, misalnya ngantuk. Nah, coba perhatikan tidurnya cukup nggak. Kalau tidur kurang cukup ya istirahat. Nanti besoknya semangat lagi bangun lebih pagi meditasi. Istirahat harus cukup. Kedua, jangan makan karbohidrat terlalu banyak. Ya, kalau kita habis makan terus kita duduk meditasi, makannya nasi sepiring gitu atau makan mie, makan apa. Nah, itu bisa bikin ngantuk. Jadi, disarankan memang kalau mau meditasi kurangi karbohidrat. Kemudian juga cuci muka. Kan kalau kita di rumah bisa cuci muka, seger dulu dan tarik-tarik ujung telinga kita nih, di sini banyak sekali syaraf, Bro dan Sis ya. Jadi, itu akan sangat membantu dan jalan dulu. Kalau ngantuk tuh meditasi jalan dulu. Habis jalan kan peredaran darah kita udah lancar nih, udah berputar. Nah, kita duduk, enak pasti. Itu biasanya kalau meditasi sama kita itu kita sarankan meditasi jalan dulu supaya seger. Gitu ya. Jadi tips-tips ini kombinasi ya dipraktekkan dan harus punya tekad dan yang kuat untuk duduk meditasi. Jangan bosan. Kalau sis atau bro ngantuk itu artinya kewaspadaannya lemah. Yang harus dipertajam. Nah, makanya harus terus semangat, jangan menyerah. Oh, saya tiap meditasi ngantuk, Sis Brenda. Banyak sekali komentar klien saya begitu. Coba ya, kalau senyum, kalau duduknya enak, nggak mungkin ngantuk. Dan kita tulus. Kalau kita nggak tulus ya cuman asal duduk doang, ya ngantuk lah, nggak ada semangatnya. Gitu. Wah, Sis Ivana, seru banget nih obrolan kita. Masih ada cerita apa lagi nih, Sis? Sudah hampir di penghujung. Oh ya. Meditasi juga kalau Sis Brand bilang ketulusan itu memang meditasi itu mengajarkan kita apa arti ketulusan. Itu benar-benar saya belajar ketulusan itu dari latihan meditasi saya. Jadi dengan belajar cinta kasih unconditional love itu hanya saya benar-benar tahu arti ketulusan. Jadi sekarang apapun baik saya berpikir, berkata, sharing apapun itu saya ngecek di batin saya itu ketulusan saya itu harus ada. Karena saya berasa sekali saya melakukan semuanya dengan ketulusan, mungkin pada saat itu orang itu tidak bisa menerima, tapi kekuatan ketulusan itu ada. Satu hari kalau memang kita tulus dan kita benar, kebenaran itu akan menunjukkan kebenaran itu sendiri. Jadi
Itu mah tunggu namanya waktu yang tepat aja. Mungkin pada saat itu saya sering kok, saya mengatakan dengan ketulusan, orang yang saya kasih tahu tidak menerimanya dengan baik, nggak apa-apa. Menurut saya udah ngecek. Tapi satu hari bisa merasakan itu, hanya dia ngomong, thank you ya, waktu itu gua salah. Waktu itu saya, nah itu sudah sering lakukan. Nah, ketulusan itulah yang saya benar-benar belajar dari meditasi. Karena meditasi itu membuat saya bisa hidup itu ikhlas dan rela. Jadi saya ada ikhlas, ada relanya. Itu adalah benar-benar saya rasakan dalam hidup saya. Ya. Ya, itulah hasil luar biasa. Memang ikhlas dan tulus ini harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Kita nggak dibayar mengajar meditasi, tapi kita ikhlas dan tulus karena kita mau banyak orang ini merasakan manfaat besar yang kita rasakan. Sehingga kita menjadi ikhlas untuk mengajar. Saya sering banyak menerima WA setiap hari, mau itu Asmen, mau itu siapapun. Sis Bren, ini yang saya alami, apa yang saya harus lakukan? Kayak tadi pagi, dia bilang kepalanya pusing katanya. Saya bilang, ikut online retreat lagi. Karena dia meditasi sendiri, terus dia kepalanya pusing katanya. Nah, saya bilang, harusnya sis ikut online supaya nanti bisa dipandu apa yang terjadi dengan kepalanya. Nah, itu kan orang kalau meditasi sendiri tidak ada panduannya, bingung sendiri gitu. Nah, kalau dia ikut meditasi kan dengan kita online retreat kan dipandu dengan para asmen. Jadi, sering setiap hari tuh pasti ada orang yang bertanya, mau di WA, mau di IG, mau di mana. Ya saya jawab semampu yang saya bisa jawab. Jadi ya itulah. Ada kesan dan pesan apa Sis Ivana? Nah ini buat orang yang berlatih meditasi 10 hari online, maksudnya kalau 10 hari kita sudah selesai. Nah kalau misalnya ke depannya ada pertanyaan apa yang mau ditanyakan, itu sebetulnya WA ke asmennya aja. Kita para asmen akan siap membantu kok. Karena tidak mungkin 10 hari selesai, pasti ada lanjutannya. Nah, jangan hanya daripada salah, ya kan, jangan berasumsi sendiri gitu loh. Jadi saya betul aja bahwa yang pernah ikut online retreat boleh bertanya kembali kepada asmennya walaupun udah nggak ikut OR. Kita para asmen akan menerima dan senang hati kok. Maksudnya kita juga tahu bahwa memang itu adalah proses. Ya, itu adalah proses. Wah, luar biasa. Pesan saya buat orang yang melatih meditasi bahwa semua itu memang kita ada keyakinan, tapi kita kalau nggak ada niat juga percuma. Kita ada niat, tapi kita tidak ada kemauan, itu juga percuma. Jadi kita harus ada punya keyakinan, niat, dan kemauan dalam melakukan meditasi untuk memperbaiki diri. Gitu. Betul. Setelah memperbaiki diri, luar biasa, betul Sis. Apa yang Sis Ivana ngomong betul banget. Karena kalau cuma niat, aduh saya pengen meditasi, tapi besok pagi bangunnya mau nanti lagi deh. Itu niatnya kurang, ada niat tapi kemauannya itu kurang gitu. Semangatnya untuk meditasi itu daripada meditasi duduk mendingan saya tidur aja. Kan banyak yang begitu ya. Nah, tapi justru memang harus ditekatin, kita harus tekad untuk apa kita meditasi. Untuk ketenangan, kebahagiaan, kedamaian buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Itu begitu. Untuk memperbaiki, benar-benar memperbaiki kita, dan orang di sekitar kita akan melihat perubahan itu. Itu siapapun dia akan rasakan, dan kita tidak akan goyah, maksudnya tidak cepat goyah terhadap apapun yang terjadi, tapi benar-benar itu namanya tenang, seimbang. Jadi kan saya buat para bro and sis bahwa punya keyakinan meditasi bagus itu kalau tidak ada niatnya juga percuma. Harus diniatin. Pada saat meniatin itu juga harus ada kemauan untuk berlatih. Karena berlatih meditasi itu akan membuat hidup kita itu lebih berkualitas. Menjaga pikiran kita berkualitas. Dengan kualitas hidup yang baik, maka kita akan bisa merasakan apa kebahagiaan yang akan kita capai pada akhirnya. Sampai kita meninggal dengan tenang. Gitu. Dengan tenang. Kayak gitu.
kita bisa sudah mengalami tenang seimbang ya sis, karena kalau kita bawa tenang seimbang dalam kehidupan kita maupun di akhir kehidupan kita nanti, maka ya sudah, jangan ada kemelekatan pada apapun, ya sudah kita tinggalin semuanya, tidak ada kemelekatan. Wah, luar biasa sis Ivana, kangen banget untuk sharingnya di Cinta malam ini. Semoga bermanfaat ya bagi bro dan sis yang mendengarkan, baik yang secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya. Keadaan Sis Ivana, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di Senin minggu depan tanggal 10 Oktober. Tapi saya akan absen di 17 Oktober dengan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa, kan Sis Ivana. Terus, Brand.